This is Stay Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stepa, kembali lagi di Stay Podcast, Stepa Podcast. Nah, nggak kerasa ya, hari ini kita udah masuk ke episode ketiga. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia Azhara Widyara Putri sebagai Wakil Sekretaris 1 OSIS Arcadita Abipraya SMPN 4 Kota Madiun. Dan hari ini saya akan menjadi host untuk menggali informasi dari narasumber kita hari ini. Nah, kalian udah penasaran belum sama narasumber kita hari ini? Kemarin kita udah sempat spill siapa yang akan saya wawancarai hari ini. Dan sekarang beliau sudah ada di depan saya dan sudah siap untuk saya wawancarai. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Bu, selamat datang di Stay Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Zahra. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh Ibu Masna memperkenalkan diri kepada teman-teman yang sedang menonton. Ya. Oke, baik. Yang belum kenal dan yang mungkin sudah kenal, perkenalkan nama saya. Nama Ibu ada Bu Masna Khairunisa, biasa dipanggil Bu Masna. Biasa Ibu mengampu mapel itu. Nah, kalau teman-teman udah tahu kan siapa Bu Masna ini, pastinya udah familiar lah ya. Beliau ini adalah guru IPA ya Bu ya? Iya. Nah, guru IPA untuk kelas 8. Kelas 8. Ya, kelas 8. Sebelum masuk ke inti pembahasan kita Bu, saya mau tanya, ini kan lagi bulan Ramadan. Gimana nih Bu puasanya? Apakah lancar dan bagaimana Bu? Alhamdulillah untuk puasa tahun ini lancar. Alhamdulillah. Apakah ada yang mungkin ada yang halangan jadinya belum ada yang bolong gitu puasanya? Sudah bolong. Oh, sudah ada yang bolong ya Bu. Karena kedatangan tamu bulanan. Oh iya, itu emang ada ya Bu. Sudah ya? fitrah ya kalau untuk wanita, apalagi yang sudah mulai akil balik, jadi sudah mulai dewasa, jadi untuk setiap bulannya biasanya memang sudah. Iya betul banget datang. Kalau misalnya selama puasa ini ada nggak sih tips lebih produktif gitu selama Ramadan gitu kan beraktivitasnya? Oke, kalau tips untuk lebih produktifnya yang pertama yang jelas kita harus tentuin dulu ya, hari ini kita mau ngapain sih? Yang mau kita capai untuk di bulan Ramadan ini apa? Jadi kalau sudah ada targetnya, kita kemudian bisa eksekusi. Nah, itu nanti kita insya Allah bisa melalui Ramadan itu dengan penuh makna. Jadi nggak hanya sekedar lapar, kemudian glundang-glunding gitu aja ya. Maksudnya aduh males, mau aktivitas males dan sebagainya. Nanti kalau kita cuman kepikiran lapar ya nanti kita nggak akan apa-apa. Ya betul banget ya Bu, karena bulan puasa ini bukan tempat untuk bukan waktunya cuma lapar gitu doang ya Bu, bisa untuk berbuat kebaikan lebih banyak, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi gitu di bulan Ramadan ini, karena di sini banyak sekali berkah kalau kita ibaratkan ya, biasa kita cuman beramal itu mungkin sekali itu, nah untuk di bulan Ramadan itu sudah dilipat kali kan. Ya betul sekali. Jadi itu teman-teman ya tips dari Bu Masna. Jadi semoga bermanfaat dan bisa teman-teman ambil manfaatnya untuk di kehidupan atau kegiatan teman-teman. Jadi kami itu sudah membuka seperti open question di IG OSIS kepada teman-teman yang mau tanya-tanya langsung kepada Bu Masna. Nah, ini kita udah mengambil beberapa pertanyaan dan episode kali ini tuh seputar tentang kayak fakta ilmiah selama berpuasa gitu. Oke. Nah, udah siap Bu? Saya bacakan langsung pertanyaannya. Siap, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih proses metabolisme tubuh saat kita berpuasa? Oke, kalau berkaitan dengan metabolisme tubuh ya, yang pertama yang jelas ketika kita awal setelah sahur nih ya, kan setelah sahur kan kita barusan makan, barusan minum. Metabolisme berjalan seperti biasa. Jadi dari sistem pencernaan itu kita berjalan seperti biasa, lambung masih mencerna dan lain sebagainya. Nah,
Tapi lama-kelamaan nih udah mulai jam 10 gitu misalkan ya, jam 10, jam 12. Harusnya sih waktunya makan siang, tapi karena kita lagi berpuasa kan tidak ada makanan yang masuk nih ya. Tidak ada makanan yang masuk, terus akhirnya secara perlahan lambung itu akan istirahat karena tidak ada makanan yang dicerna, akhirnya dia istirahat. Istirahat, dia tidak bekerja. Kan harusnya kan ketika ada makanan tercerna itu dia bekerja, dia akan melakukan namanya gerakan peristaltik, jadi meremas-remas, kemudian ada asam lambung yang keluar dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kita berpuasa pada saat jam makan siang, jam 12, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, nah itu lambung masih dalam kondisi dia beristirahat begitu. Nah, sampai nanti ketika berbuka, nah maka akan mulai bekerja lagi. Jadi itu lambungnya otomatis berhenti ya Bu ya, karena tidak ada yang masuk gitu. Iya, secara perlahan ya, tidak langsung tiba-tiba berhenti. Karena perlahannya, jadi mungkin dia masih mencerna sisa makan yang kita sahur gitu ya. Makanan yang kita makan, kita konsumsi ketika sahur itu masih dicerna. Nah, lama-lama nanti akan istirahat. Nah, ketika berbuka nanti baru mulai bekerja lagi, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya. Saya pernah dengar nih, katanya tuh kalau orang yang punya MAH itu bisa sembuh kalau berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa orang yang memiliki sakit MAH malah justru bisa sembuh saat berpuasa, padahal mereka malah melewatkan banyak jam makan gitu. Oh gitu. Oke, jadi secara ilmiah karena kita berpuasa itu kan ada ketika kita makan sahur dan kita makan saat berbuka. Nah, jam sahur dan jam berbuka itu kan jam-jam tertentu ya. Dalam artian itu sudah terprogram, sudah terjadwal. Jadi jadwalnya tuh rutin setiap saat. Bayangkan kalau kita tidak sedang berpuasa. Kalau kita tidak sedang berpuasa kan mungkin jam makan paginya kadang ya jam 7, kadang ya bisa jadi lebih maju, bisa jadi lebih mundur. Kemudian belum lagi saat kita ngemil, ya kan? Atau mungkin pas waktu istirahat kita entah makan gorengan atau ngemil apa, kemudian jam makan siang juga gitu. Nah, tapi ketika kita berpuasa itu jamnya itu kan sudah tentu. Kita stop makan itu ketika mulai azan subuh. Jadi ketika imsak itu sebenarnya masih ada kesempatan makan, hanya saja itu batasan wanti-wanti biar kita tidak kebablasan makan dan minum. Jadi stop makan dan minum pada saat kita makan sahur. Dan kita ketika berbuka ada pada saat azan maghrib. Jadi waktunya sudah terjadwal. Nah, karena waktu yang terjadwal inilah akhirnya tubuh kita atau lambung kita itu akan belajar untuk adaptasi. Belajar adaptasi, jadi secara perlahan tubuh kita pun akan beradaptasi dan akhirnya itu asam lambung itu akan menurun. Oh, jadi gitu. itu kayak udah terjadwal, jadi mulai terbiasa. Mulai terbiasa, akhirnya produksi asam lambung itu menurun. Karena produksi asam lambung menurun, maka orang yang terkena MAH itu ada yang sembuh. Nah, kenapa Ibu bilang ada? Karena setiap kondisi individu itu berbeda, tergantung dari keparahan dari MAH-nya. Jadi kita tidak bisa pukul rata kalau setiap orang yang sakit MAH itu mesti kalau puasa sembuh, belum tentu. Kenapa? Karena tergantung keparahan dari MAH-nya itu sendiri, sudah separah apa tingkat MAH-nya, kemudian juga tergantung dari kondisi fisik seseorang itu sendiri dan juga aktivitasnya, termasuk juga pola makannya. Kenapa kok begitu, Bu? Nah, ada beberapa makanan yang memang itu bisa memicu penderita lambung yang mungkin pada saat itu lambungnya tidak baik-baik saja, MAH-nya tidak kambuh lah istilahnya seperti itu. Tapi ketika dia makan waktu-waktu makan sahur nih, salah makan, harusnya nih makan yang sehat bergizi. Nah, memang betul sehat dan bergizi, tapi ada tapinya. Makanannya di situ pedes, makanannya di situ asam. Nah, itu kan memicu untuk penderita lambung itu sesuatu yang harusnya dihindari ya. Tapi ketika itu dikonsumsi, nah ketika dia awal menjalankan puasa, lambungku perih, baru mulai berpuasa, baru mungkin jam 8, baru mungkin jam 10, lambung sudah terasa perih karena tadi salah konsumsi ketika makan. Jadi ada pemicunya gitu ya, Bu? Ada pemicu. Jadi memang benar secara ilmiah seharusnya memang dengan berpuasa pun itu bisa
menyembuhkan untuk sakit mah. Tapi ada kondisi tertentu, tidak bisa dipukul rata. Tergantung dari penderita mah itu sendiri. Dia kondisinya seperti apa? Seperti itu. Oke, Bu. Terus ini ada lagi, bagaimana tubuh menghasilkan energi saat tidak ada asupan makanan selama berjam-jam gitu? Oke, baik. Kalau ini kaitannya banyak sekali ya. Jadi ketika kita makan nih nak, istilahnya tubuh itu kan langsung mencerna. Ketika mencerna itu kan makanan yang dihasilkan itu adalah glukosa, dan itu glukosa itu adalah sumber energi utama yang dipakai tubuh kita untuk menghasilkan energi. Nah, ketika di dalam darah kita itu glukosanya itu berlebih, maka tubuh kita tuh punya hormon yang bisa mengubah gula darah atau glukosa itu tadi untuk disimpan. Jadi disimpan sementara untuk nanti ketika kita kekurangan gula darah di dalam glukosa di dalam darah kita itu sedang rendah, contohnya pada saat berpuasa, maka simpanan gula yang ada di dalam tubuh kita itu akan dipecah, akan dirubah lagi untuk dijadikan energi. Nah, penyimpanan dari gula darah itu macam-macam. Pertama ada yang bentuknya gula otot, kemudian ada yang disimpan dalam bentuk lemak. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan energi. Jadi walaupun kita berpuasa, awalnya kita hanya makan sahur, Bu, udah jam 12 lemes banget, tapi kita masih tetap bisa jalan, kita masih tetap bisa, mungkin kalau mau lompat juga masih bisa lompat-lompat ya. Nah, itu kita dapat energinya dari mana? Nah itu, jadi tubuh kita itu mengambil energi dari simpanan energi, cadangan energi yang ada dalam tubuh kita. Salah satunya dari lemak. Nah, makanya kan waktu puasa itu kalau ada yang kepo nih, aduh aku berat badannya turun nggak ya? Memang dia akan turun. Tapi tidak langsung turunnya, tidak langsung drastis. Nah, itu karena salah satu efeknya karena tubuh kita kekurangan gula darah, kekurangan glukosa, maka lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu dijadikan bahan bakar. Jadi kita tidak mengkonsumsi makan ketika siang, tapi kita energi yang kita dapatkan itu dari perubahan dari lemak. Kan biasanya kita merasa lemas, tapi kadang-kadang cuma di sebagian tubuh kan, Bu. Iya. Nah, tapi ada juga yang tetap bisa semangat gitu, maksudnya tetap bisa berjalan, tapi rasanya tuh lemes gitu, Bu. Itu kayak kenapa, Bu, seperti itu, Bu? Kalau yang namanya lemes wajar, tapi selama kita positive thinking, yang namanya kita beraktivitas itu kan pasti kita ada motivasi ya. Oh, aku mau gerak ke sana tuh karena aku ini. Tapi selama kita tidak ada motivasi ya sudah, kita akan jadi lemes gitu ya, Bu. Jadi lebih ke pikiran kalau menurut Ibu ya. Jadi kalau kita berpikir, aduh aku puasa, aduh aku lemes, yaudah akan samanya kayak gitu. Tapi ketika kita bangun di mindset kita, aku berpuasa, aku bisa beraktivitas dengan energik, insya Allah kita bisa melalui itu. Begitu. Kira-kira Bu, waktu untuk menu sahur itu loh, Bu. Iya. Ada nggak sih makanan yang kayak jangka waktunya tuh bisa bikin kenyang terus gitu? Ada. Jadi makanan yang berserat tinggi itu akan membuat efek kenyangnya lebih lama. Kenapa? Karena makanan yang berserat tinggi itu pencernaannya kan lama. Jadi di lambungnya itu dia dicernanya lebih lama. Karena di lambung dicernanya lebih lama, akhirnya itu efeknya tuh kayak kita merasa kenyangnya lebih lama. Gitu. Jadi, contoh makanan yang menimbulkan efek kenyang lama nih ya. Kalau misalkan dari buah, sayur itu kan berserat tinggi, jelas. Kemudian yang berprotein tinggi seperti ikan, kemudian telur itu juga bisa menimbulkan efek kenyang yang lama. Kalau nasi itu pilih nasi yang seratnya yang tinggi. Contohnya nasi merah. Jadi pakai beras merah. Kalau yang nasi putih, yang beras putih itu memang dia lebih cepat dicernanya. Gitu. Jadi kalau secara pencernaan yang beras merah itu dia akan lebih lama dicerna, makanya dia akan lebih lama untuk merasa kenyangnya. Nah, biasanya yang beras merah itu pun juga sering dijadikan orang-orang yang diet. Jadi orang-orang yang diet itu sering konsumsinya pakai beras merah. Itu kenapa? Karena untuk itu tadi mencegah menimbulkan rasa lapar yang terlalu cepat gitu.
Terus juga jangan banyak konsumsi minyak. Jadi ketika makan sahur itu yang berminyak itu dikurangin. Karena biasanya nih pernah nyoba nggak nih makan sahur dengan nasi goreng? Oh iya. Nah, biasanya itu akan lebih cepat untuk haus, lebih cepat untuk lapar. Karena minyak goreng kan pakai goreng ya, pakai minyak. Nah, itu nanti juga berpengaruh juga. Jadi menu sahur yang tepat itu juga berpengaruh kepada produktivitas kita ketika pada saat kita berpuasa. Seperti itu. Oke, Bu. Ini sudah kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Jadi apa yang menyebabkan bau mulut saat berpuasa, Bu? Nah, kok bau mulut ini ya? Bau mulut ini sebenarnya kan karena kita berpuasa itu haus ya, pastilah haus nih. Kadang pun juga sampai mau telan liur pun juga telan air ludah maksudnya, itu pun juga air ludahnya pun sedikit gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita makan itu kan ada makanan yang masuk ya, sudah ditelan. Nah, ada nih yang tertinggal di mulut kita, namanya bakteri. Nah, bakteri inilah ketika tidak ada air liur, maka bakteri ini akan berkembang biak dan dia akan menghasilkan namanya zat sulfur. Ketika bakteri ini menghasilkan zat sulfur, itulah yang membuat nafas kita berbau. Gitu. Tidak harus berpuasa pun ketika kita bangun tidur, itu kan biasanya juga ada nafas bau bangun tidur itu kan bisa dibilang nafas naga gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu kan juga sama. Jadi ketika kondisi kita tidur itu kan kita tidak mencerna makanan, ya. Nah, di situ kan ada bakteri yang dia akan berkembang biak dan menghasilkan sulfur, dan bangun tidur pun itu juga ada nafas yang berbau. Jadi jangan ngejudge orang puasa tuh nafasnya mesti bau. Ya memang benar, tapi ketika kita bangun tidur pun kita juga ada nafas bau. Nah, nafas baunya itu bukan karena kita berpuasa, tidak, tapi karena memang ada bakteri di situ yang menyebabkan nafas kita itu bau. Nah, kalau untuk mencegahnya bagaimana? Bisa dengan sikat gigi. Boleh sikat gigi, tapi kalau ini ada beberapa pendapat yang istilahnya menyatakan kita tidak boleh sering-sering sikat gigi. Jadi kalau misalkan kita selesai sahur, kita sikat gigi boleh. Bu, kalau siang bolong kita sikat gigi berkali-kali biar tidak nafasnya bau. Ini ada yang mazhab yang tidak membolehkan, tapi ada mazhab yang boleh sikat gigi tetapi tidak terlalu sering. Yang tidak boleh itu kalau air untuk kumur sikat gigi itu tertelan, itu nanti akan membatalkan puasa. Gitu. Jadi tetap boleh ya, Bu ya? Boleh sikat gigi, boleh. Oke, jadi itu udah pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Jadi teman-teman, menarik sekali ya obrolan kita hari ini. Jadi kita mendapat ilmu lagi kayak tentang seputar puasa, yang pastinya ini pertanyaan yang sering kalian tanyakan. Baik Bu, terima kasih sudah mau menyempatkan hadir dan saya wawancarai pada hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita semua. Untuk terakhir Bu, untuk penutupan, apakah Ibu ada harapan untuk teman-teman selama di bulan Ramadan ini? Harapannya yang jelas tetap beraktivitas yang positif. Jangan istilahnya kalau kita berpuasa itu memang ada keterbatasan, tapi kita tidak boleh membatasi diri kita untuk tetap berkarya, untuk tetap beraktivitas atau melakukan aktivitas yang positif seperti itu. Oke. Baik teman-teman, sudah selesai episode podcast kita pada hari ini. Sekian dari saya, Nadia Zaraudara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay curious, stay with us, and keep learning.